Dia selama sebulan itu 120 kali hatam Al-Quran. Belum lagi ulama-ulama yang lain. Lalu keadaan kita, siapa kita tiru kalau bukan mereka? Mereka orang-orang soleh, orang-orang terdahulu kita, yang mana mereka mujahadahnya, sungguh-sungguhnya ketika memasuki daripada bulan suci Ramadan. Imam Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan sabda daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi isyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun." Dari Imam Ibnu Mas'ud dikatakan, beliau mengatakan barang siapa qara'a harfan, membaca akan satu huruf daripada kitab Allah, maka Allah akan balas baginya kebaikan, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, nyaman benar kita cari pahala di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 30 pahala. Mendak hitung-hitungan lawan Allah Ta'ala nih, mendak berhitung-hitungan. Kada apa-apa kita orang awam, ayo aja sebagai motivasi kita. Nah, jadi jangan sampai kita kada hatam di bulan suci Ramadan. Sekali barang ya ulun di pondok itu santri di Darul Ilmi, paling kada kalian itu hatam Quran di bulan suci Ramadan sekelas santri namanya, paling kada sedikit, paling sedikit lah 4 kali. Nah, siangnya 2 kali 2 juz, malamnya 2 juz, asal istiqomah mau 4 kali hatam dah selama sebulan nih. Anggap bila kita lancar mengaji, bacaan kita secara tartil paling lama itu 1 jam atau 45 menit 1 juz. 45 menit 1 juz mengaji, atau ndak laju setengah jam 1 juz. 24 jam Allah kasih kita waktu, masa kada bisa hatam? Nah, ini tentu introspeksi buat kita masing-masing. Nah, keluarga kita, anak bini kita, sambil nunggu pembukaan baca Al-Quran. Imbah terawih sebelum guring baca Quran. Nih sangu kita deh, nah sangu kita ahlul Quran, ahlullah. Orang yang paling parak lawan Allah itu orang yang senantiasa membaca dan lebih-lebih mengamalkan Al-Quran bulan suci Ramadan. Kemudian bulan suci Ramadan ini juga adalah bulan yang mana ada satu malam yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, yang mana satu bulan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Biasanya lah, kebiasaan wadah kita ini bila awal Ramadan semangatnya luar biasa, bagus bang. Karena jar Nabi, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niro. Barang siapa yang semangat, yang gembira menyambut bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Tentunya harus semangat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Wadah kita kebiasaannya awal Ramadan semangat, gas, tancap gas. Kayaknya minggu pertama mulai berkurang toh, Sabtu bermaju sudah. Minggu kedua Sabtu bermaju. Minggu ketiga
Orang-orangnya aja lagi. Sisanya ada yang ke pasar tungging, ada yang sibuk nukar baju, ada yang sibuk kita molah wadai. Padahal Nabi kita di 10 hari terakhir itu beliau tuh mujahadahnya, banyak itikafnya di bulan suci Ramadan. Kenapa? Ada satu malam bila kita beribadah pada malam itu, maka bernilai di sisi Allah khairun min alfi syahr. Kalau dalam kitab inilah, dalam kitab Asrarus Saum, ini tulisan daripada Abuya Guru Syukri Unus Martapura. Di sini ada beliau cantumkan ulama-ulama terdahulu, yang mana ulama-ulama itu mereka itu menemui daripada Lailatul Qadar. Sering kayak Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, Syekh Arsyad Al-Banjari, disebutkan dalam kitab ini bahwasanya ada kaul, ada pendapat yang mana ini kebiasaannya menjadi motivasi kita untuk jaga-jaga, karena 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lebih. Seandainya kita pas beribadah malam itu, bersedekah malam itu, membaca Quran malam itu, maka umur kita Masya Allah tabarakallah dihitung penuh dengan keberkahan. Nah, beliau mengatakan wa alal qauli bi annaha muntakilatun jaras sufiyah wa dzakaru lidzalika dhabitan wa qad nadhamah ba'dhum bi qawlihi wa innama jami'an inna sum yaumal jum'ah papitasil ishrina khuz lailatul qadri wa in kana yaumas sabti awwala saumiha fahadi wa ishri i'tamaddu bila udrin wa in hal yaumus saum bi lailatul ahad fapiya sab'ina kedua ramad. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, apabila awal puasa Ramadan hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 29. Ini kebiasaan, ada juga pendapat lain kadar malam itu mendapatkan. Apabila awal puasa Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21 Jasidin. Apabila awal puasa Ramadan hari Ahad, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27 Jasidin. Apabila awal puasa Ramadan itu hari Senin, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 29. Apabila awal puasa Ramadan hari Selasa, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 25 Ramadan. Apabila awal puasa Ramadan pada hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu jatuh tanggal 27 Ramadan. Apabila awal puasa hari Kamis, ini dua kemungkinan, bisa tanggal 21 atau tanggal 23 Ramadan. Nah, jadi ulama itu dah madahkan lawan kita. Kita aja lagi di malam-malam ganjil kita berjaga. Jangan terlalu uyuh. Tentunya yang kita buka puasa makanan yang halal. Agar apa? Kita bisa beribadah di malam hari. Agar apa? Agar kita bisa menghidupkan di malam-malam tersebut. Ini masih banyak kita. 20 hari lagi ke depan kita mempersiapkan diri, kesehatannya, waktunya, mujahadahnya, semangat. Anggap ini Ramadan yang terakhir. Anggap ini Ramadan yang terakhir, anggap ini umur kita yang terakhir. Lalu kita bujur-bujur mau beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena Ramadan ini datang setiap tahun. Bila kita anggap biasa, akhirnya kita ibadah santai. Biasa juga, orang puasa-puasaan, orang kada-kada juga. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Justru di bulan suci Ramadan kini kita harus sungguh-sungguh matur waktunya. Ya kalau orang tua kami,
Setahun itu kan 12 bulan. Jadi 11 bulan tuh bila begawi, bila kerja itu disisihkan untuk persiapan bulan suci Ramadan. Jadi ketika masuk bulan suci Ramadan tidak terlalu lelah, tidak terlalu letih untuk apa? Mencari nafkah karena sudah ada tabungan. Tabungan untuk bukanya, untuk sahurnya. Akhirnya apa? Maksimal kita menghidupkan bulan suci Ramadan dengan ibadahnya, dengan i'tikafnya, dengan qiyamul lailnya dan lain sebagainya. Nah, ini rahmat Allah di bulan suci Ramadan yang perlu kita jaga. Di antaranya lagi bahwasanya Nabi kita mengatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannawna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kata Nabi, jikalau umatku itu mengetahui rahasia yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka akan berangan-angan, akan minta, akan berharap kepada Allah kalau bisa selama setahun itu Ramadan. Andaikan orang itu melihat, mengetahui rahasia di bulan suci Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat qobliyah, salat ba'diyah, salat sunat sunnah itu diganjar oleh Allah sebagaimana pahala wajib. Salat wajib kita diganjar oleh Allah pahala lipat yang berganda-ganda. Jadi jangan pernah kita tinggalkan salat-salat sunat kita, hidupkan sunnah-sunnah kita. Kayak kita berada di tempat ini, di majelis di masjid ini, jangan pernah kita lupakan, jangan pernah kita tidak ingat untuk berniat iktikaf dalam masjid. Kenapa? Kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Terlebih khusus lagi pada subuh hari ini kita termasuk pilihan Allah. Kenapa? Nabi kita yang meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik dalam sebuah hadis disebutkan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Barang siapa yang hadir majelis ilmu di bulan suci Ramadan, kataballahu bi kulli qadamin ibadatas sanah. Allah tulis baginya tiap-tiap langkah itu ibadah setahun. Mulai mana kita berjalan, selangkah ditulis oleh Allah pahala setahun. Artinya apa? Kesempatan untuk kita banyak-banyak misi tabungan di bulan suci Ramadan. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan ia akan bersamaku, kata Nabi kita Muhammad, di bawah naungan arsy kelak. Bagus, makanya ada masjid, bahkan ada masjid itu zuhur ada kultumnya, subuh ada, habis tarawih ada. Karena apa? Fadilahnya luar biasa. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dawama 'alal jamaah, siapa yang dawam istiqomah salat berjamaah di bulan suci Ramadan, atallahu ta'ala bikulli raqatin Madinah. Allah berikan kepada orang tersebut tiap-tiap rakaat Madinah, kota. Satu kota yang mana kota itu tamla'u min ni'amillahi ta'ala, yang dipenuhi daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur. Makanya hadir di pengajian, kawat sembahyang jamaah itu pilihan Allah. Kenapa? Banyak orang sehat, banyak orang bangun sahur selain kita banyak. Tapi tidak dipilih oleh Allah, tidak tergerak oleh hatinya menuju sholat berjamaah. Maka kita jaga ibadah kita. Sholat berjamaah itu lebih paling penting di bulan suci Ramadan.
Wa man qada hajati akhihil muslim, siapa yang mengabulkan hajat saudaranya sama muslim, fi Ramadan qadallahu ta'ala alfa hajatin yaumal qiyamah, maka Allah kabulkan hajatnya 1000 hajat pada hari kiamat. Kita hari kiamat tuh sangat perlu yang namanya syafaat, sangat perlu yang namanya pertolongan orang-orang soleh, sangat perlu yang namanya syafaat daripada Al-Quran, sangat perlu yang namanya syafaat daripada ulama-ulama, sangat perlu yang namanya syafaat daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mengabulkan hajat saudara kita sama muslim. Makanya biasa berlomba-lomba undangan malam inilah besaruan mahaul abah sekaligus buka bersama, datangi. Pertama parut kenyang, kedua pahala dapat, menghimungi orang dapat. Karena apa? Pahala silaturahim itu luar biasa. Man ahabba ayyasurruhu fi rizkihi wa ayyun sa'alau fi atharihi palyasil rahimah. Siapa yang ingin, siapa yang suka diberikan rizki oleh Allah, rizki yang berkah, diberikan keberkahan umur, maka dengan cara silaturahim, mengabulkan hajat. Ada pengumuman dari panitia Masjid Al-Falah, buka bersama, datangi. Ini pahalanya luar biasa. Karena apa? Di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan kebaikan. Kemudian apalagi? Was-sadaqata ma'bulatun. Sedekah itu diterima oleh Allah. Sedekah itu diterima oleh Allah di bulan suci Ramadan. Misalnya celengannya berjalan, setiap kita berjamaah celengannya berjalan. Apalagi untuk keperluan pembangunan masjid, Masya Allah, tabarakallah, kesempatan kita. Ya paling kada harus ada 1000 kah, 2000 kah, banyak bagus lagi. Kenapa? Kita mengambil momentumnya, kita mengambil bulannya, bulan yang mana dilipat gandakan pahala. Jangan kita celengi aja, celengan tuh disinggahin, dirawat, ditegur di bulan suci Ramadan ini khususnya. Kenapa? Sedekah itu luar biasa. Apalagi untuk pembangunan amal jariah masjid ini. Makanya orang-orang kok berlomba-lomba nukar semangka sebiji hendak di Masjid Al-Falah misalnya. Nukar semangka, buah semangka sebiji hendak di masjid ini. Orang banyak buka puasa, Masya Allah, berapa yang mau makan sebuah semangka itu? Murah aja harganya. Jadi kalau kita cerdas menyikapi bulan suci Ramadan, kita akan menjalaninya dengan indah. Kita akan menjalaninya dengan mudah dan nyaman. Wadda'awatu mustajabatun. Doa-doa diijabah di bulan suci Ramadan. Banyak-banyak berdoa. Jangan pernah tinggalkan doa. Doakan keluarga, doakan anak bini kita, doakan zuriat kita, doakan muslimin dan muslimat di bulan suci Ramadan. Karena mustajab doa, diterima oleh Allah doa di bulan suci Ramadan. Jadi banyak lagi rahmat-rahmat Allah di bulan suci Ramadan yang patut kita kejar, yang kita perlu fastabiqul khairat. Terakhir, dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, akhillau ibnu Adam thalathah. Hakikatnya saudara manusia itu hanya tiga. Hakikatnya saudara kita dan sanak kita hanya tiga. Allazi yatba'ahu ila qabdi ruhihi, wallazi yatba'ahu ila qabrihi, wallazi yatba'ahu ila mahsyarihi. Fa ammal ladzi yatba'ahu ila qabdi ruhihi fahuwa maluhu. Dan sanaknya manusia, teman sejati kita, teman kita hanya tiga hakikatnya. Yang pertama, yang bisa mengikuti
hanya sampai ketika dicabutnya ruh. Setelah itu tidak berfungsi lagi. Bahwa maluhu, itu hartanya. Bila sudah ruh dicabut, harta itu kada berfungsi lagi. Kapan yang afdalnya kita bersedekah? Di saat kita hidup. Belum tentu harta yang kita tinggalkan anak buah kita, ahli waris kita menggunakan sebagaimana apa yang kita pesani, sebagaimana apa yang kita amanahkan. Selesai. Maka kita berkhidmat begawe siang malam begawe ngumpulkan harta. Sekalinya kita yang halalnya dihisab, haramnya diazab, itu harta. Itu yang pertama, kegunaan harta yang kita kejar-kejar selama ini sampai kita kada puasa misalnya, sampai kita kada sembahyang tarawih misalnya, sampai kita meninggalkan membaca ayat suci Quran karena apa? Karena mengejar harta misal. Yang kedua, temannya manusia pada hakikatnya wa ammal ladzi yatsba'uhu ila qabrihi fahuwa ahluhu. Adapun yang kedua yaitu yang mengikuti sampai ke kubur, yaitu keluarganya, anak bini, sahabat, karib, jiran, tetangga. Setelah itu kita hanya sebagai cerita mereka. Mungkin foto kita yang asalnya dipajang diturunkan. Tidak ada yang mau ikut kepada kita, ikut kita dengan kita masuk ke dalam liang lahat. Bagaimanapun cintanya keluarga kita terhadap kita, tetapi ketika umur ini telah habis, maka nafsi-nafsi lagi di situ. Yang ketiga kata Nabi kita, allazi yatsba'uhu ila mahsyarihi, yang mengikut sampai ke padang mahsyar. Bahwa amaluhu, yaitu amalnya. Nah, ini sahabat sejati. Amal sejati kita yaitu yang mengikut sampai ke padang mahsyar, yaitu amal ibadah kita. Mari di bulan suci Ramadan ini kita berkhidmat, bujur-bujur beribadah. Ayo kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Waktunya sampai jam berapa nih? 3 menit lagi. Nah itu, jadi berkhidmat kita. Masih lawas lagi waktunya nih. 20 hari lagi. Mujahadah kita bujur-bujur. Ayo anak, ayo umanya, sama-sama kita. Bukan hanya di dunia kita berkumpul, di akhirat dan di surga kita berkumpul dengan cara apa? Kita memperbanyak daripada amal ibadah di bulan suci Ramadan. Banyak lagi di antaranya keistimewaan di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah bulan suci Ramadan ini disebutkan oleh Nabi kita as-saumu nisfus sabri. Puasa itu adalah setengah daripada sabar. Artinya apa? Bulan puasa ini perlu kita kesabaran. Sabar kau menjaga mata, sabar kau menjaga telinga. Kalau yang membatalkan puasa, mungkin beratan kita tahu. Bila makan sengaja batal, berkumpul laki bini batal, memasukkan sesuatu kepada lubang yang ada dengan cara sengaja batal. Yang paling penting kita jaga adalah bagaimana supaya puasa kita ini bernilai di sisi Allah. Kata Nabi kita apa? Khamsyatul asya. Ada 5 perkara tuhbitus saum ay tubtilu thawabahu. Ada 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Nah, ini kita jaga. 5 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Pertama, al-kazibu, dusta. Puasa jangan sampai kita berdusta. Kita jaga nih. Yang kedua, wal ghibatu, gibah. Duduk berdua bertiga nunggu waktu buka, sekalinya kisahnya gibah, nauzubillah. Yang ketiga adalah wan namimah, adu domba.
Yang keempat, wal yaminul gumus, sumpah palsu. Dan yang terakhir, yang kelima, yang dapat menghilangkan pahala puasa, puasanya sah tapi tidak dapat pahala, adalah wan nadharu bisyahwatin, melihat, memandang dengan pandangan syahwat. Kita jaga nih, berdusta, gibah, madu domba, sumpah palsu, pandangan syahwat, kata-kata yang tidak terpuji di bulan suci Ramadan. Supaya apa? Puasa kita bukan hanya puasa orang awam, tapi puasa kita sebagaimana puasa-puasa orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berataan, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, muslimin dan muslimat senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah, sehingga kita bisa menggunakan waktu kita di bulan suci Ramadan yang tersisa ini dengan penuh dengan ibadah kepada Allah, tentunya mengharapkan ridha Allah, tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, baik tilawatil Qur'annya, salat tarawihnya, salat qiyamul lailnya, dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan kita ditolongi oleh Allah, kita ditolongi oleh Rasulullah untuk mengerjakan semua itu. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam taat ibadah kepada Allah, sehat walafiat dalam taat kepada Allah, dan mudah-mudahan hidup kita dalam keadaan iman Islam sempurna, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah pun dalam keadaan Islam iman sempurna, husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man nabi salafus salih wa la hadratin nabi wa alin nabi sallallahu al-fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa